izin dan tidak saya ko tidak masuk tinggi dari pucuk dan dari batang. Tidak perlu saya masuk pandai dan tidak juga nak mencari buah. Saya Datuk Muhammad Siddiq mohon izin menyampaikan salam dari hati yang suci mukul ini. Pandu dahan dapat ada sekat tadi tidak putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan ialah Nyai Kades Desa Pulau Kayu Aro, ialah Nyai Hikmah, yang mana beliau ikut dalam adat dikatakan bak kayu tinggi dalam negeri tinggi beserta pucuk, gedang beserta batang, kokoh beserta dahan. Lebar bani anu tempat kita duduk bersilo, gedang batangnya tempat kita bersandar, kokoh dahannya tempat kita bergantung, rimbun daunnya tempat kita berteduh di kalau panas, tempat kita berlindung ketika hujan. Kumpulnya yang kita tengok, suaranya yang kita aning, pergi tempat kita bertanya, balik tempat kita berberita. Nah, kemudian yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Kayu Aro, yang kalau beliau ikut dalam adat dikatakan bak payung hukum dalam negeri, tempat kita berlindung ketika hujan, tempat kita berteduh ketika panas. Orang yang tahu hukum dan bahkan tahu memilah dan memilih tempat khusus yang diselesaikan. Kemudian yang kami hormati pemangku masyarakat adat ialah Ketua RT 07 Desa Pulau Kayu Aro, yang mana beliau itu merupakan pemangku masyarakat adat tukang gajuh, tukang lari, tukang gajuh anak negeri dan ada di situ. Yo baik dulu adat yang ada di situ ialah di tangan beliau. Nah, beliau itulah orang yang menepik semua tempat mengadat semua kami. Yang berkata sepatak yang berjalan dulu serangkah. Pergi tempat kita bertanya, yo balik tempat kita berberita. Kemudian yang kami hormati para sesepuh adat, para nenek mama pemangku adat dan gedang gelap bertuah dan kecil bernama sakti payung panji di sini di semua bidang kampung halaman tempat berlindung kampung rakyat tinggi nampak jauh tempat bilang bersuara pemegang mungkal dan piawai terajun dan paringan untuk kayu gedang di tengah padang paurat akar tunggang berbatang dahan rampak beranting daun rimbun berbunga berbuah bagai akal tajam tempat itu duduk batang gedang tempat kita bersandar, dahan kokoh tempat kita bergantung, daun rimbun tempat kita berlindung, berbunga harum penyejuk hati, berbuah manis penguat tubuh. Kemudian yang kami hormati ialah para nenek mama pemangku syarak, Bapak Imam, Khotib, Bilal, alim dengan ulamanya, tuan-tuan guru yang ada di desa Pulau Kayu Aro iko, yang mana beliau itu dalam adat dikatakan bakso sinang dalam negeri penerang di alam. Orang yang alim dengan kitabnya, kata khalifah dan dijawabnya, syariat agama yang dijunjungnya. Jauh kita dipagarinya dengan hati, dekat kita dipagarinya puluh dengan kita. Kemudian yang kami hormati ialah nenek mama dari suku yang sebelah kampung yang sebelah. Bapak-bapak nak berkain pepat tabung berito suruh bertimbal, ibu-ibu yang bergau dalam di tangan bersentuh cincin jali bersama lipat pandan berkain dengan serong. Yang tahu haus dengan lapar, tahu basuh dengan basi, tahu grek atau sampai, tahu gayung atau putus. Kemudian tak lupa juga yang kami banggakan tentu adik-adik muda-mudi dan ada risiko yang cepat kaki dengan tangan. Cepat kaki tidak menyandung dengan tangan, tidak memecah, disuruh cepat pergi, yang diimbau yang cepat datang. Serta segala kita yang ada dalam rumah yang sebuah ikut rumah yang pagar adat laman yang bersatu jenjang sekian ke pagar basuh. Hati bertutup hubungan perak bawah dalih suri gading kecil sakti gedang bertuah kecil penamu yang gedangnya bergelar. Mohon maaf nenek mama datuk-datuk yang kecil tidak kami sebut namu dan gedang tidak perlu kami imbau gelarnya. Lapun-lapun kemuaro kelak-kelak yang sedua tapi ampun pada Allah yang maha kuasa, maaf dipinta pada kita dan si adon mereka. Nenek mama dari suku yang sebelah kampung yang sebagi. Ialah sebelumnya izinkan kami mengucapkan terima kasih nan sebesar-besarnya. Oleh karena kedatangan kami ke kediaman nenek mama itu tadi sudah disambut
dengan hangat, dan juga nampaknya nenek mama kehadiran kami di kediaman nenek mama Iko yang di desa Pulau Kayu Aro Iko nampaknya ya sudah diterima dengan hati dan suci muko dan jari. Ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, tak luput juga saya mewakili daripada rombongan Iko menyampaikan permohonan maaf. Yuk andai katalah nenek mama kedatangan kami Iko tadi sudah mengganggu ketenangan nenek mama dan ada risiko, dan juga kami Iko datang kami bersama rombongan. Yo takut juga kami kok ada nang lancang kaki, kami salah langkah lancang tangan, salah limbai lancang mata, salah tengok lancang lidah, kami lah salah kata pula. Nah kok ada juga nanti singgung di tangguh naik, tegesnya di tangguh turun. Yo sekali lagi kami mengucapkan anak dusun pandai menari langkah serentak begitu indah. Kami susun 10 jari, mohon maaf kiranya ada khilaf beserta salah. Maklumlah yang mama kami yang datangku manusia biasa, dia tentunya tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Nenek mama suku dan sebelah kampung dan sebagainya. Adapun kami ko yo datang dari jauh, tidak juga begitu jauh pula. Dikatakan dekat cuma ada nampak belum di mata. Nah kami ko datang dari desa Mandalo Indah, kecamatan Janai luar kota. Yo datang kemari ko nenek mama, bila nak mencari rumah anak yang berajo ke bapak, mengenakan dan berajo ke mama. Yolah rumah Bapak Al-Madani dan Ibu Susnayanti, dua lagi bini. Orang tua dari anak buah anak kemenakan itu dan bernama Endang Dopritia Anggraini binti Al-Madani. Aku iyo nenek mama kami ko berjalanlah sampai ke batas, belayalah sampai pulau ke pulau. Tentunya yo bukan kacang sembarang kacang di bawah dari Kerinci, bukan datang kami sebarang datang, memang yo bedangnya niat dalam hati. Nak 20 pantun seiring, nak masang atap kasalnya patah, nak masang dinding papan habis. Ya kalau lah boleh kami numpang bekato agak sepatah. Sudah itu lanjut lagi numpang menggunding pula agak sebaris. Itu dulu nenek mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama saya hormati dan kita banggakan yaitu Nyai Kepala Desa Pulau Kayu Aro. Dalam adat dikatakan telah yang memegang kapuk mas gagang kuasa yang erat di ketua penggobila katuh. Dalam adat juga dikatakan tumbuh pada tanam tinggi karena dianjung, gedang karena diambuk, beliau karena dihormati. Bila berjalan dulu selangkah, bercakap dari sepatah. Namakan ngabis tetap mutusi, rupanya yang sama kita tengok, suara yang sama kita dengar, ajin arah yang sama kita ikuti, tita yang sama kita laksanakan. Belum pergi kena kita bertanya, balik kena kita berperikut. Dan seterusnya yang saya hormati Bapak Kasih PND Kecamatan Sukenan, yaitu Bapak Akmal Esos yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Dan seterusnya yang saya hormati Bapak Sekdes Desa Pulau Kayu Aro dan juga Bapak Sekdes Desa Keretan yang sempat hadir pada hari ini, beserta perangkat dan staf yang ada di Desa Pulau Kayu Aro. Dalam adat dikatakan tukang langit tukang jajaran negeri yang memegang genggam dan batas, yang tahu siram dengan tepi, kok jauh kita pada dengan hati, kok dekat kita pada dengan kata. Dan seterusnya yang saya hormati yaitu Datuk Ketua Lembaga Adat dari Desa Mandalo Indah dan juga Datuk Lembaga Adat Desa Pulau Kayu Aro yang kebetulan pada hari ini yang punya hajat. Yang punya hajat pada hari ini ialah Datuk Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Kayu Aro. Telah dikatakan orang arif bijaksana, cepat teladang gantang, suri teladang kayu. Orang tua yang tahu di adat tinggi dalam pesko. Beliau juga yang memegang adat, tidak lapuk di hujan, tidak dekam di panas. Titian teras petengah batu, cermin gedang yang ada kabur dalam lembah yang dititi, baju berjahit yang dipakai, semua tergenang yang risau. Seterusnya yang saya hormati Bapak Pegawai Syarat, Bapak Imam Khotib dan Bilal, itulah orang tua yang tahu segala-galanya. Dan seterusnya yang saya hormati para sesepuh desa, tua-tua Tenganai, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dalam adat dikatakan ikulah orang tua yang sudah putih kepala, sudah tanggal gigi.
sudah puas makan asam dan garam, sudah merasukkan duku dengan sakit, sudah merasukkan syukur dengan mulia. Kau cerdik kena kita bertanya, kok pintar kena kita belajar. Dan seterusnya yang saya hormati Bapak Ketua RT dari Desa Mendalo RT 02 dan juga Bapak Ketua RT yang ada di Desa Pulau Kayu Arom lingkup dari RT 01 sampai dengan RT 07. Wabil khusus Bapak Ketua RT 07 di mana acara ini kita laksanakan. Dalam adat dikatakan yang memangku anak buah melepas pagi mau petang. Sebagai titian jalan kajo, empat ke jalan kejenang, tanggo jalan naik, jenjang jalan turun. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua LPM Desa Pulau Kayu Aro dan juga Bapak Ketua Bubudol beserta jajarannya. Dalam adat dikatakan ya, sebagai penglima ulu balang batin, penglima yang tidak tahu kalah, penglima yang tidak tahu segan. Tiba musuh dari ulu dia berkelah berkutu betis, tiba musuh dari ilir dia olah berbentang dado. Dengan kaki tidak menyandung, dengan tangan tidak memecah. Dan seterusnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para tamu undangan yang saya muliakan, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Baiklah datuk-datuk, tua-tua tengah naik, aling ulama cerdik pandai, satu nan tinggi nampak jauh, yang gedang jalan baswo nama dampit, mata badang nama nantang batu. Nama jalan dulu selangkah nama gato lebih sepatah. Satu segala kita yang ada di rumah yang sebuah ikong, rumah yang di atas bertutup bunga perak di bawah yang bagas sendi gading. Rumah yang berpegang adat, nama yang bersebang kerundang, tepian yang berbekal baso. Kecil bernama gedang bergelar, kecil tidak saya sebutkan namanya, gedang tidak saya himbaukan gelarnya. Seiring balam dengan berubah ada di daun dulu, seiring salam dengan sembah-sembah kami susun jalinan sepuluh. Ampun kelakun ke mawau kap-kap ke ansurmu, ampun kepada nang tua, maaf kepada nang muda. Datuk-datuk yang datang sebelum kita bercakap bandai-andai, bagi lurus kami bertanya. Siapa ni yang datuk yang datang itu? Kalau kedatangan Datuk Iko tidak mau cekap dengan kelahi, tidak mau tail dengan raco, yang kami terima dengan senang hati. Kecil tapak tangan niru kami tadakan, kecil niru ulaman kami bentakan. Cobalah Datuk katakan, siapa ni yang Datuk yang datang itu? Kami persilakan Datuk. Terima kasih Datuk. Ya, kalau kita itu kata Datuk memang kata itu yang kami tunggu selama itu. Manalah duduk simpul saya dia datang Datuk Iko ialah selaku ulasan jari sambulan lidah sebagai kedua pelajang bukit ibarat duduk sampan pelayangan segi buang-buangan semua pergi di bawah datang ialah oleh ayam yang berhidup selain yang berhidup ayam yang berhidup banyak anak selain yang berhidup banyak keluarga tunas semua ialah orang tua kami Bapak Ahmad Jalil SAG dan Ibu Amrah orang tua dari anak buah anak keluarga kami yang bernama Al-Husaini. Jadi macam itu Datuk, memang betul yang saya sampaikan tadi bagaimana kata pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi bagaimana bunyi pantun bin bangun pengayuh bangun tidak mendayung lagi angsuruh Datuk bangun saya di bangun kini lah kita menipu nah macam itu Datuk. Izinkan juga lah kami memperkenalkan diri dulu selaku kami yang datang Iko, kemudian malu dulu yang guru kami beri dan membawa kami datang. Jadi itulah Datuk, nama saya pun ialah disebutkan oleh pembawa acara tadi itu Datuk Muhammad Siddiq. Bagaimana berpantun duduk dari walau hendak mendidik tengah malam anak menangis. Nama saya pun Datuk Muhammad Siddiq. Memang kulit agak kelam. Cuma kata orang rumah, senyum saya agak nangis. Cuma saya tidak juga lah. Bawa rumah yang itu. Kalau orang lain mungkin dia ada bawa rumah yang itu tuh. Kemudian karena kami ko banyak Datuk, ya mungkin karena banyak ko Datuk lah ada pulau. Manulah orang tua kami yang menyuruh kami pergi dan mengimbau kami datang. Ialah Bapak Jalil SAG dan Ibu Amrah. Tentu rupanya sama-sama kita tengok, suaranya sama-sama kita dengar. Kemudian mohon juga lah salam takzim ini sama-sama lah kita jawab. Nah itulah dua orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah untuk orangnya. Kalau tadi sebutkan Ustaz Ajalil, itulah orang yang menurut kami pergi dan membawa kami datang. Kemudian ibunya mungkin agak jauh ada di dalam sana.
Eh, Sebagaimana yang kami sampaikan tadi Datuk, bukan kacang sembarang kacang, kacang kami bawa dari Kerinci, bukan datang kami sembarang datang, memang gedangnya niat dalam hati. Lalu sebenarnya itu tidak mudah, tidak berapi, nifak sudah digulung, memang gedangnya masuk dalam hati, tapi Datuk sematang belum disuruh sama. Sesuai itu aku dipesankan oleh orang tua kita dulu di mana tidak itu lagi ditunjuk. Jadi oleh kamu itu Datuk, sebelum cakap yang kami sampaikan mungkin kami ketengahkan sebagaimana ada yang kecoh terkait dulu Sekutu Jambi sebenarnya khususnya di negeri Sini dan Kabupaten Jambi itu yang ada dikatakan Bogato selepas kita buli sesudah makan. Nah jadi kedatangan kami itu tadi itu telah disambung dengan orang tua kami tadi sirih sekarang panan. Untuk itu kami nak mengajak Datuk nenek mama yang ada di rumah itu, yuk kita sama-sama makan sirih agak sekacip, pinang agak siris. Kemudian keluarga untuk bisa sebatang. Yang mana sudah kami itu Datuk kami ini untuk mengambil atap di ladang panjang dan lamu tepian manis. Kami pun angkat pinang yang mumbang itu dan ada pada kami nak 20 pantun seiring seri kuning dalam nampan semak kami dah jadi sesap dah jadi ilmu kami. Sini kami yang terletak yo minta dimakan rokok minta dihisap awal sembah permulaan atau timur Datuk sini kami. Baiklah Datuk-Datuk dari sukunan sebelah kampung Mantuk sebagai terima kasih Datuk-Datuk atas pengenalannya. Memang ikonnya akan kami tunggu selama itu. Rasa bertambah gedangnya tubuh, rasa bertukuk tingginya badan. Intan juga nama-nama tua, gunung juga nama-nama tinggi. Kalau tadi Datuk mengatakan kalau bertanya selepas ditak boning lah hilang penat, memang itu ni yang ada yang kecoh terpakai risiko. Sampailah juga pulau ke Sepujuk Jambi, Sembilan Lurah, Kabupaten Muar Jambi, ke Aksodano, Setian Dirajo, sampai pulau lah ke desa Pulau Kayu Aroko. Lalu bertanya selepas ditak boning lah hilang penat. Memang Datuk benar juga lah kata Datuk tadi itu. Kami ko tadi ada juga lah sini buang secapik, pokok buang sekacip, pinang buang sekacip, pokok buang sebatang. Kami persilakan juga lah Datuk makan seri kami ko agak sekapur, isap pokok kami agak sebatang. Sambil dengarkan pula lah pantun dari kami ko. Gemutum bunyinya gendang Sabono Jambi, serinya pelukuk, pinangnya Bembang, ikonnya lah makanan kami sehari-hari. Nak dua pantun seri kuning di dalam nampan somak jamila jadi sesap berat timbul rimogano. Seri kami terletak mohon dimakan, rokok kami kalau ada mohon diisap, tanda sembah Datuk sudah kami terima. Layak sering kami itu. Ada kata orang tua kami itu sering kami itu katanya sering kuning sengaja ni sering semangat yang baik. Dipetik anak bidadari sebanyak 3 kali 7. Nan 7 tombak Melayu ke biang langit, nan 7 hamparan di laut, nan 7 lagi lah yang ada dalam kotak paling indah. Jadi kata orang tua kami kalau dipetik anak bidadari cuma bidadari di Bendalo indah tu lah tu. Nah katanya kalau kita makan tu insya Allah bisa awet muda. Memang pada niat Datuk kita beberapa kata. Ibarat kata kami ada juga lah tu pantun. Upik pinang di belah-belah, padi boras di bagi tapi.
siri kami ko, siri berdua sudah kami bacakan dengan ganti-ganti. Nah, hati-hati itu. Pergi ke laut, kapalnya karam, ombaknya besar mengamuk-ngamuk. Sengaja kami belikan pokok gudang garam, karena itu yang kami rasa selera Datuk. Baiklah Datuk-Datuk dari suku sebelah nama pun nama dua lagi. Kini ko Yosiri rasa mau kita makan, pokok rasa mau kita isap. Seri lah balik ke muka, darah lah balik ke badan, letak lah hilang, penat pun lah lepas. Kini kau kami persilakanlah kepada Datuk-Datuk menyampaikan apa baik hajat dan niat Datuk datang kemari. Kami persilakan Datuk. Terima kasih Datuk. Itu yang Datuk persilakan tentu khusus tadi yang kami selesaikan dan kami jati masuk dalam hati yang tentu kami sampaikan biar senang puluh hati kami. Jadi macam itu Datuk, mungkin tidak juga kami sampaikan Datuk datang di Gorak, tidak tahu ke Boko, tidak beliau kakaknya. Jadi kedatangan kami ko Datuk ialah bermula dari anak buah kemenakan kami dan bernama Al Husaini ko. Selama itu umpunya lah mengusik siri dua pinang dengan anak buah anak kemenakan Datuk dan lalu rumah itu ialah yang bernama Endang Dotria Anggraini binti Al Madani. Kini itu Datuk nampaknya anak kemenakan kami itu tidak lagi mengusik siri berdua pinang. Mengusik siri dari mabuk siri berdua pinang lagi malam puluh pinang. Nampaknya anak buah anak kemenakan kami itu nak meningkat, nak hidup sebandung dengan anak buah anak kemenakan Datuk yang ada di rumah itu. Yang bernama Endang Dotria Anggraini binti Al Madani itu. Jadi anak buah anak kemenakan kami itu datang ke rumah kami untuk itu dan mengatakan nak ibu menggunakan orang yang banyak. Ayo kita kilo ini jadi tempat pemerintah menjadi penapit. Dia nak hidup di rumah tangga dengan anak buah anak Datuk yang ada di rumah. Ya sebenarnya Datuk malunya lah kami datang ke situ. Maksudnya tidak ditepik semata petang, tidak tantang semata hari, tidak luar makan patu, tidak layak bakal gitu. Anak kubuk menemukan bulan. Tapi apa yang nanti kata Datuk, ya hatinya lah sama-sama terpaut, matunya lah sikap pandangan. Tentunya kok air deras nak kita umpang, tentu tebing yang bakal untuh. Kok angin kencang nak kita hadang, tentu pohon yang bakal tumbang. Jadi oleh karena itu Datuk, ya buat makan. aku malu-malu bukan usah peti-peti dan kami tahan. Alhamdulillah sampai itulah kami mau Datuk. Kenyang. Kenyang kan? Kami sampai ke Datuk, tentu kami bertanya kepada Datuk nenek mama yang ada di rumah itu. Apakah anak kemenakan nenek mama yang bernama Endang Dotria Anggraini binti Al Madani itu, apalah ada orang yang meletak sini di Madang. Pinang membetakai bak kayu bak pupuk yang tinggi itu apalah ada nama itu. Kalau bunga itu apalah ada yang meletak tangkai. Nah kalau belum ada Datuk, apakah boleh kami yang memegang tangkai bunga dan melamar anak buah anak kemenakan Datuk yang ada di rumah itu yang bernama Dotria Anggraini itu untuk kami jadikan calon istri dari anak buah anak kemenakan kami yang bernama Al Husaini bin Adi SAD. Itu dulu. Baiklah Datuk-Datuk, dari hal Datuk-Datuk itu kami ucapkan terima kasih syukur alhamdulillah. Cuman sebelum pertanyaan Datuk-Datuk itu kami jawab, sebuah Datuk pikirkan yang habis-habis, hemat kayaknya sudah-sudah. Jangan berpikir sekali lalu, hemat sekali sudah. Disukur tiba di bukit, cinta di air, tiba di lurah, cinta di angin. Tapi itu kalau memang pandangan jauh telah dilayangkan, pandangan dekat telah ditukikkan, lalu luka tidak masuk, pedih mati tidak menyesal lagi, sanggup hilang berani mati. Sekendak Datuk 2-3 kendak kami. Lalu cakap Datuk dari mulut turun ke hati, ya kami berbecik memegang satu. Kalau jauh dapat kami tengok, dekat dapat kami rabu. Itu lalu. Terima kasih Datuk yang nampaknya tadi apa yang disampaikan tadi. Datuk-datuk yang lama dan ada di rumah itu yang bersifat percaya kami yang datang seadil itu. Tangan kanan, tidak boleh. Bagi kami dan besar Bapak adanya sekali itu kaji itu datang.
imak tu lah sudah dianjak layu dianjak mati. Lah kami imak dulu, mau kami lagi. Lah kami imak dulu baru kami bikin. Dan dulu untuk bagi anak buah anak ponakan kami Al Husaini bin Ajalin itu Datuk di pandangan jauh lah kami, pandangan dekat lah ditutupkan ya. Sehingga Datuk kok luka dia tidak akan masuk di, kok hilang dia tidak akan masuk rugi, mati pun Datuk dia tidak akan masuk misal. Artinya anak buah anak ponakan kami kok lah sanggup mati, lah sanggup hilang bagi mati. Macam itunya Datuk cintonya anak buah anak ponakan kami kok dengan anak buah Datuk dan ada rumah kok. Nah masih juga kurang percaya ada dua titipan bantu Datuk. Jadi katanya Datuk tutup pisang di bawahnya jantung, batang keladi di belah dua. Jadi anak kami ku Al Husaini ku sanggup dicincang, sanggup dipacung sampai tua, insya Allah kita akan setia. Jadi itulah Datuk. Kemudian apa yang Datuk tanyakan tadi itu keluarga besar dari orang tua kami Bapak Aja dari ku sudah menyiapkan Datuk. Bang Manu punya bantu itu Suidin membeli kain pelikat di bawah nanding yang kami sediakan 10 lusan kain sebagai pelikat tangan. Jadi yang dua pantun sering dari perentak kemalian ini pasang pukat ke piluang kami letak puluh sebentuk cincin pengisi adat di omongan di tengah. Baiklah Datuk-Datuk dari suku sebelah kampung Mangsabagi, sebelum tanda dari Datuk ko kami terima dan kami pegang, elok kita minta pendapat kepada pemangku adat yang ada di situ. Apa baik adat lama anak tecoh terpakai di situ. Kepada yang kami muliakan, Nyai Kepala Desa Pulau Kayu Aro, kami mohon penjelasannya apa baik adat lama anak tecoh terpakai di dusun kita ko. Lalu lah memang adat yang tertuju ke rumah iko cukup, tentulah kita terima. Dan apabila lah cukup, maka kita terima dan kami mohon juga penjelasannya apa baik hukum hakam adat pelamaran di desa kita ko. Kami persilakan kepada Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan saya hormati nenek mama kedua belah pihak serta nenek mama tua-tua kedanai alim ulama kedua pandai yang ada di dalam rumah yang saya buat rumah yang saya ada taman sepenuhnya dan beragama dulu saya angkat dari 10 saya atur sembah yang saya kecil tak saya sebutkan nama yang tidak perlu saya sembah. Nenek mama kedua belah pihak tadi kita dengar bersama di mana nenek mama kedua kambing itu menandakan adat yang kita pakai di dalam puluh kantor pelamaran di desa Pulau Kayu. Nah tentunya sebelum saya menandakan adat tersebut, saya mohon bantuan kepada Pak RT, Pak RT 04 untuk memenuhi saya. Yang pertama itu ialah cincin sebentuk beserta suratnya. Cincinnya mana Kak itu? Nah, dengan BNP ya. Nah, ya. Uji dulu BNP. Ya. Terus
pakaian kelulusan atau dasar baju yang belum dijahit. Terus duit lamaran 100.000. Biasanya tuh kalau di dalam token itu duit token, tapi kalau duit ada tuh luar dari token. Nah, duit mah. Ada. Kalau di Manado tak pakai itu apa? Dah. Itu ada risiko. Itu salahnya. Picu pakai siku. Jadi terima kasih PNT. Jadi adat lamaran itu tuh alhamdulillah semuanya lengkap, tidak mengurangi apa yang saya tanyakan tadi. Dan alhamdulillah saya tengok juga berlebih. Jadi yang berlebih kok berarti bagi kami itu adu itu kok. Nah, tentunya sebelum saya menerima lamaran Datuk Iko, tentunya saya ingin menanyakan kepada ahli warisnya apakah lamaran Datuk Iko diterima oleh beliau, apakah tidak. Kepada ahli waris dari saudari Endang, apakah lamaran Iko diterima? Jadi Datuk dengar juga lah. Suaranya. Diterima juga ahli warisnya. Jadi saya selaku pemangku adat desa Pulau Kayuaro, lamaran Datuk Iko saya terima juga. Nah, tentunya Datuk dalam kesempatan Iko, karena ada kelang waktunya, ada baiknya saya ingin menyampaikan hukum hakam selama duduk pertunangan itu. Nah, apabila lah salahnya dijata, tiba-tiba jantannya tak nak lagi, dan apa yang Datuk antarkan Iko hilang saja. Jadi yang hilang itu adat yang saya tanyakan tadi itu. Nah, yang lainnya itu berarti tidak jadi jadi apa ini kan lagi ya. Nah, terus kalau lah salahnya di betino, tiba-tiba betinonya tidak nak lagi, apa yang Datuk antarkan Iko so balik dulu. Dan apabila terjadi salah satu dari mereka ini meninggal, salah satu tentunya balik lagi ke perundingan kedua belah pihak. Nah, terus tuh tentulah pertunangan itu tidaklah berlama-lama, karena ada juga istilah tengah waktu yaitu 3 bulan atau seumur jagung. Nah, jadi nanti mungkin ada lagi perundingan kedua belah pihak itu tentang waktu yang ditentukan. Nah, terus juga setelah lamaran nikah nanti ada istilah itu ulun antar pernikahan, yang tentu juga ada adat yang harus datuk-datuk penuhi tersebut. Itu ada 9 macam tuh. Yang pertama itu yang harus datuk penuhi sebelum pernikahan itu berupa ranjang bentak kasur, terus guling 2 bantal 2, spray atas spray bawah, dasar kelambu atau kain putih 12 kabung lengkap dengan kain kesumbu, benang dan jarumnya, pakaian kelulusan, terus duit lembagonya 1 juta, duit adatnya 200.000. Nah, nanti kalau kurang jelas dari Pak Daniko nanti bisa ditanyakan lagi kepada tuan rumahnya. Nah, mungkin itu tuh yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan datuk-datuk peserta rombongan. Saya mewakili dari tuan rumah mohon maaf apabila penyambutan dan tempatnya kurang
berkenan di hati datuk-datuk semua. Saya mohon maaf. Beda Saya akhiri, wabillahi daerah, taufiq beda wal adat hidayah. istiadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nyai Kepala Desa Pulau Kayu Aro yang telah menjelaskan apa boleh hukum hakam dalam duduk pertunangan. Untuk itu, datuk-datuk lamaran datukku sudah Ayah. diterima oleh Itu dus Nyai main atau Pemangku Adat dus Desa Pulau Kayu Aro dan juga sudah Mau itu. diterima juga oleh ahli waris. apa? Mau Untuk es. itu, apakah ada yang nak datuk Saya. sampaikan? Saya silakan sampaikan. Iya. Mau es. Iya. Terima kasih Datuk. Kamu Nih, bukan. habisin dulu, bro minta es. Jadi mengenai kelanjutan kegiatan ini itu kami nak briefing dulu Ada lagi tak? Ayah. Oh, bagus cerita. kelanjutan dari acara itu Aman itu hamil. besok itu yang akan kami sampaikan semoga terima kasih semoga Habis. Ini betul nampaknya ada lagi ranting yang menyusup motor, ada lagi tunggu nang panimpo kuduk, ada lagi tanah nang bongka nang ada tanah nang tepayo. Jadi nama pelito katanya ditutup dengan jari tangan. Kalau telah kita seiyo sekato marilah kita berjabat tangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.